Shalom, selamat datang di ibadah hari ini, yaitu minggu keempat masa Lent, baik yang di rumah maupun di gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh dahulu. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bernyanyi suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Roh Kudus sujud di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbang, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Amin. Allah itu roh adanya. Orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu terang adanya. Jikalau kita berjalan di dalam terang, sebagaimana Ia juga ada di dalam terang, maka bersekutulah kita seorang dengan seorang. Sesungguhnya persekutuan kita itu beserta dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus anaknya itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu kuasa adanya. Orang yang harap pada Tuhan itu kelak membaharui kuatnya dan terbang naik dengan sayap seperti burung nazar. Mereka berlari-lari dan tiada tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan dan tiada tahu lemah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah itu kasih adanya. Tengoklah, alangkah besarnya kasih-Nya yang dikaruniakannya oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Dengan yang demikian kita sudah mengetahui kasih yang besar, oleh sebab Ia sudah menyerahkan nyawanya karena kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita menyanyikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
kuasa, hati segala manusia terbuka kepada Tuhan. Keinginan semua orang tahu, Tuhan tahu, dan tiada satu rahasia pun yang tersembunyi dari Tuhan. Sucikanlah pikiran, hati kami dengan ilham, Roh Kudus-Mu, supaya kami mengasihi Tuhan dengan sempurna, serta membesarkan nama-Mu yang kudus itu dengan sepatutnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Allah yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Epistel diambil pada hari ini dari 1 Korintus ayat 1 1 Korintus 1 ayat 18. Saya akan membacakannya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baiklah orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingatlah saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Marilah kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan Yesus, kekuatan di hidupku.
Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat penganuan dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih dapat berkumpul untuk beribadah bersama di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perlindungan-Mu. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk di seluruh penjuru dunia yang sampai saat ini Tuhan kami masih mendengarkan, masih sangat banyak Tuhan negara-negara yang belum merasakan damai Tuhan. Mereka masih dalam keadaan berperang Tuhan. Tuhan Yesus, berkati negara-negara itu Tuhan, berkati hati para pemimpin mereka, agar pemimpin mereka Tuhan Yesus tetap senantiasa mengutamakan perdamaian bagi masyarakat mereka. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Tuhan, berkati negara kami ini Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak sekali gejolak-gejolak yang pada saat ini yang dapat kami saksikan langsung melalui media-media televisi ataupun media online Tuhan. Tuhan, berkati pimpinan kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya dia Tuhan selalu tetap sehat senantiasa dan tetap bijaksana Tuhan Yesus di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan, agar dia Tuhan Yesus dapat memberikan keadilan bagi seluruh warga rakyat Indonesia. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, biarkan gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus menjadi garda terdepan Tuhan di dalam menghadapi segala kemulut yang ada di dunia ini. Kami tahu Bapa, setiap saat, setiap hari Tuhan Yesus persoalan-persoalan di dunia ini bertambah. Tapi kami yakin dan percaya begitu juga dengan pertumbuhan gereja-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap menit gereja-Mu bertumbuh dan senantiasa menjadi penolong bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kerinduan gereja kami Tuhan di dalam pembelian lahan Tuhan. Ada 2 tempat Bapa yang sudah kami rencanakan, dan menurut kami itulah tempat yang sangat strategis. Tuhan Yesus, ketuk pintu hati para pemilik tanah tersebut agar senantiasa Tuhan mereka memberikan harga yang dapat kami jangkau. Begitu juga Bapa dengan para masyarakat di sekitar Tuhan, Engkau jamah hati mereka semua Tuhan, agar mereka tetap ingin memberikan izin kepada kami di saat kami nanti akan mendirikan bangunan dan tanpa merasakan keberatan apapun. Begitu juga Tuhan Yesus dengan para pejabat-pejabat yang ada di Pemda. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan hati kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka memberikan izin dalam pembangunan gedung Tuhan Yesus, di dalam membangun gereja metodis. Begitu juga Tuhan Yesus dengan pekerjaan para jemaat-Mu. Bapa, di sini kami mau berdoa. Berkati Tuhan Yesus para jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka. Kami tahu Tuhan, di saat-saat ini banyak dari saudara-saudara kami Tuhan, bahkan kami pun merasakan Bapa kemerosotan dari setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Engkau tetap menjamah kami Tuhan, Engkau menolong kami. Bantu kami Tuhan Yesus untuk memperbaiki semua keadaan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua cobaan yang Kau berikan Tuhan, karena kami masih mampu untuk menghadapinya. Ada saatnya nanti Tuhan Yesus kami akan bersorak-sorai Tuhan, karena kami akan merasakan kemenangan dari segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bantu kami Tuhan, bantu perekonomian semua para jemaat-Mu, agar para jemaat-Mu juga Tuhan Yesus dapat turut andil di dalam rangka memberikan janji iman mereka Tuhan Yesus, untuk rencana pembangunan pembelian lahan di Balikpapan ini Tuhan. Bapa, tolong kami. Begitu juga Tuhan Yesus dengan para saudara-saudara kami Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan Yesus mereka belum bisa dapat bergabung untuk beribadah di tempat gereja-Mu ini Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati obat yang mereka minum. Engkau juga yang memberkati dokter-dokter yang sudah merawat mereka. Apabila mereka dalam keadaan malas Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka. Sadarkan mereka Bapa, bahwa bersama-sama Tuhan di dalam gereja memuji Tuhan itu lebih penting daripada apapun di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala pertolongan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Lambas. Mari kita serahkan hati kita dan mendengarkan firman dengan baik. Kita membawa pujian kita mengejar hadirat-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami selalu menunggu-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan berada dan beribadah. Kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan. Pada saat ini kita akan menggumuli beberapa bagian Alkitab. Nas-nas Alkitab secara khusus menjawab bagaimana jikalau kita tidak berada di dalam Kristus. Lalu apakah keselamatan yang sudah Tuhan tawarkan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan bisa hilang? Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Kristen sendiri, bahkan juga dari orang-orang lain tentang keselamatan, tentang kepastian keselamatan yang diperoleh oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita
bersatu di dalam doa. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Berfirman Engkau Tuhan kepada setiap kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya baca beberapa bagian daripada nas firman Tuhan pada saat hari ini. Yang pertama dari Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita ikuti. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Sekali lagi saya baca. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus, atau saudara-saudara orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, andai kata Bapak Ibu mati hari ini, atau seandainya Anda mati hari ini, yakinkah Anda pasti masuk surga? Yakinkah Anda pasti masuk surga? Kalau Anda yakin, apa jaminannya? Apa jaminannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, membaca dan merenungkan perikop Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 29 yang membicarakan tentang kepastian keselamatan, kepastian kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan saudara-saudara bahwa Kristus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Saudara-saudara, ada dua kuasa yang memberikan kepastian, yang memegang tangan kita, bukan kita yang pegang tangannya. Ada tangan Bapa dan ada tangan Yesus yang memegang kita supaya kehidupan kekal itu selalu berada di dalam hidup dan kehidupan kita. Mau siapapun yang akan mengambil keselamatan itu tidak akan sanggup. Iblis sekalipun tidak akan bisa mengambil keselamatan itu dari saudara, dari saya. Karena apa? Ada dua tangan yang luar biasa, ada dua kuasa yang luar biasa, yaitu Bapa di sorga dan juga Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lalu bagaimana? Bagaimana jikalau kita berdosa? Kita tahu juga sudah diselamatkan. Betul ya? Bisa dong. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Selanjutnya dari perikop 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 kita baca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, saudara-saudara, perikop yang kedua ini begini, saudara-saudara, bahwa ketika kita berbuat dosa atau seseorang berbuat dosa, ada jaminan bahwa Yesus Kristus itu adalah yang akan menjadi pengantara kepada Bapa. Kita sudah diselamatkan, yes, sudah pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tetapi pasti. Lalu dalam perjalanan waktu saudara-saudara berbuat dosa, maka apakah keselamatan itu hilang? Tidak, saudara. Kalau keselamatan itu hilang oleh karena berbuat dosa, oleh karena saudara jatuh ke dalam dosa, maka apa? Bagian yang pertama tadi dari pernyataan Yohanes 10 ayat 28-29, berarti ada dong satu kuasa yang akan mengambil kita daripada Kristus, daripada Tuhan. Gak berlaku dong, saudara-saudara, dengar baik. Keselamatan itu sebuah kepastian. Itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah. Tetapi bisa saja kita berbuat dosa. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa perjuangan tentang dosa telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib, sehingga dengan sadar Yesus Kristus berkata, sudah selesai, tetelestai. Apanya yang selesai? Penebusan dosa. Lalu saudara-saudara, Pak Pendeta, berarti bisa dong kita berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, apakah kita bisa berbuat dosa? Sebenarnya tidak bisa saudara-saudara berbuat dosa. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 2:1 dia katakan begini, jangan berbuat dosa. Orang yang beriman kepada Yesus, orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, meresponi setiap kebaikan Tuhan, ya janganlah hidup berbuat dosa, janganlah hidup di dalam dosa. Karena kalau kita beriman kepada Yesus, kita pasti taat kepadanya. Kita taat, kita terus berjuang. Tetapi saudara-saudara, begini, bisa saja dalam perjalanan waktu saudara, Anda jatuh ke dalam dosa, bisa terjadi. Tetapi jangan hidup di dalam dosa. Itu hal yang berbeda saudara-saudara dengan pernyataannya, kan sudah diampuni. Ya udah kita berbuat dosa, berbeda saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi saudara-saudara, berarti kita tidak ingin taat. Kita taat kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan waktu kita jatuh ke dalam dosa. Kita sudah berjuang, ada keinginan untuk berjuang. Itu berbeda dengan, ya udah kita berbuat dosa aja deh, kan sudah diselamatkan. Jemaat Tuhan, bukan demikian yang dimaksudkan.
Nah, jikalau kita punya pikiran tidak ingin taat, maka kita belum beriman kepada Yesus. Dan kalau belum beriman, berarti saudara-saudara apa? Kalau belum beriman kepada Yesus, berarti apa? Masuk neraka. Tidak ada kepastian keselamatan. Nah, kalau sudah beriman, maka apa? Sikap kita, saudara, apa? Ketika kita sudah beriman kepada Yesus dan kepastian keselamatan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kekuatan, tetapi karena beriman kepada Yesus, maka apa sikap kita? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saudara, kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, perhatikan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan, yes. Responi. Perhatikan ayat 10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita jatuh lagi. Ketika kita jatuh, maka saudara-saudara apa? Kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya dan ingat, Dia pendamai segala dosa kita. Saudara jatuh, datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudara, perlu kita renungkan. Kalau Kristus sudah membayar seluruh hukuman kita, kalau Kristus sudah membayar seluruh hukuman kita, Dia menanggung dosa-dosa kita, saudara-saudara, maka setiap orang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Ini keunikan iman Kristen, dan ini Tuhan yang menyatakan Kristus sudah menebusmu, sudah membayar semua, dan saudara tidak akan dihukum lagi. Roma 8 ayat yang pertama. Mari kita membuka kitab kita dari Roma 8 ayat yang pertama. Saudara yang di rumah dimanapun, Roma 8 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Roma 8, sudah menemukannya? Oke, kita baca 3, 2, 1 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang berada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Sebaliknya, jikalau kita tidak ada di dalam Kristus, maka kita akan dihukum. Artinya di luar Kristus Anda akan dihukum. Mengapa saudara-saudara? Karena hukumannya semua telah diberikan kepada Kristus. Maka penting sekali Injil kita beritakan. Orang-orang yang berada di dalam Kristus tidak akan dihukum walaupun perhatikan perbedaannya nanti, walaupun kita bisa berbuat dosa. Anda bingung? Nah, kalau begitu kita bisa berbuat dosa dong. Apakah dihukum? Perhatikan saudara
Wahyu, mari kita buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Mari kita buka kitab kita. Kitab terakhir dari Alkitab. Wahyu pasal 3 ayat 19. Kalau kita tidak dihukum lalu dia baik Tuhan. Toh juga kita kan berbuat dosa. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan perbedaannya saudara-saudara. Di luar Kristus kita akan dihukum. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak dihukum maka kita bebas berbuat dosa, tidak. Kita akan beroleh ganjaran. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, dihukum tidak, tetapi apa? Dihajar Tuhan. Maka apa? Jangan sembarangan berbuat dosa. Iya, jangan sembarangan berbuat dosa. Tuhan akan menghajar setiap kita yang berani berbuat dosa. Tuhan menghajar bahkan sampai habis, sampai bengkok, bahkan dipermalukan. Cara Tuhan mengajar kita banyak, saudara. Bisa bangkrut dari usaha, bisa dikeluarkan dari pekerjaan, bisa sakit penyakit, bisa menghadapi berbagai kesulitan demi kesulitan. Sampai kapan saudara-saudara? Sampai kita datang bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong saya sudah tidak sanggup, Tuhan tolong saya. Ketika kita belum bertobat, Tuhan hajar lagi, Tuhan terus dan terus. Maka ingat saudara-saudara, jangan sembarangan berbuat dosa. Saudara pernah berpikir, Tuhan kenapa tidak menjawab doa-doa saya? Mari kita buka Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya pasal 59. Ini firman Tuhan, saudara, yang kita buka. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, 3, 2, 1 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita berbuat dosa, saudara, atau hidup atau kita hidup di dalam dosa, ketika berdosa, saudara-saudara, maka Tuhan tidak akan mendengar doa-doamu. Mau doa seperti apapun, mau bahasa seperti apapun. Makanya penting sekali ketika kita berpuasa harus dibarengi dengan pertobatan. Ini menjawab sebagian Bapak Ibu yang terus berdoa. Mari kita coba cek dosa apa saudara. Apakah perkataan, apakah pikiran, apakah perbuatan. Maka katakan kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, mari datang ke gereja untuk berani menghapus semua itu. Nah saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara, yang menjadi pemisah adalah dosa. Nah saudara, coba bayangkan sejenak, orang seperti apakah tiap hari berbuat dosa, lalu datang
Yesus, Yesus. Dengar doa, lalu berbuat dosa lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Lalu berbuat dosa lagi, datang lagi melayani, berbuat dosa lagi. Saudara, orang seperti apa? Apakah ini orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, sekalipun dosa-dosa kita sudah dibayar lunas, tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Mengapa, saudara? Ketika kita berbuat dosa, maka apa? Hubungan dengan Tuhan putus. Doa-doa tidak dijawab dan bisa mengundang hajaran dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kita yang sudah percaya, kerinduan terbesar kita adalah apa? Taat kepada Tuhan. Mari terus berjuang untuk taat kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus telah apa? Telah mati berkorban bagi keselamatan. Sangat terlalu, sungguh terlalu jikalau kita tidak menghormati anugerah yang Tuhan berikan. Memang itu cuma-cuma, tetapi bukan anugerah murahan. Hormati Tuhan, Bapak Ibu. Hormati Tuhan, anak-anak muda. Hormati Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Para pemerintah, hormati Tuhan. Saudara-saudara yang sekarang sedang berkuasa, saudara-saudara yang orang-orang kaya, orang-orang pintar, merasa diri paling hebat, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Jika seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Jawabannya pasti. Orang yang percaya kepada Kristus pasti masuk surga, pasti selamat. Nah, kalau sudah pasti selamat, maka tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tunjukkan dirimu kepada dunia ini bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan. Maka apa, saudara? Hiduplah dalam kebaikan. Hiduplah dalam kebaikan. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Kita ingin buatan tangannya diciptakan, saudara, dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu, mengingatkan kami tentang kebaikan-Mu yang luar biasa, memberikan kepastian, keselamatan bagi setiap kami. Biarlah kami hidup di dalam keselamatan itu. Biarlah kami hidup di dalam Kristus. Biarlah kami boleh terus melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan yang terbaik sebagai respon kami akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati pemberitaan firman-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi Hidupku dan Hatiku. Segalanya ku sembahkan, jadi
kasih-Mu. Amin. Mari kita serahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu di gereja ini, dari rumah masing-masing, bahkan di berbagai tempat, mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk menyerahkan persembahan-persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan yang dapat kami serahkan hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi didasari oleh iman kepada Yesus, yang telah lebih dahulu memberikan hidupnya bagi tebusan dalam hidup kami. Terimalah Bapa setiap pemberian-pemberian persembahan ini, dan juga mohon terang surgawi untuk menolong kami di dalam menata dan mengelola setiap persembahan demi persembahan yang diserahkan kepada Tuhan lewat gereja-Mu. Inilah Bapa doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 318, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama ayat yang ketiga. Anak Allah, haleluya. Juru Selamat, haleluya. Anak Allah, haleluya. Juru Selamat, haleluya. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih,
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.